Jadi dari gitu ya sama betis dia antara paha sama bentuknya nggak berubah, tapi dia kayak tang kayak Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Gunung Rinjani bukanlah sekedar gunung berapi setinggi 3.726 meter di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di balik keindahan danau biru di jantungnya, tersimpan kisah-kisah goib yang diwariskan turun-temurun dan kini kembali ramai diperbincangkan. Bagi para pendaki, Gunung Rinjani adalah tantangan alam. Tapi bagi masyarakat setempat, ia adalah tempat suci, dijaga oleh sosok legendaris yang bernama Dewi Anjani. Ia adalah ratu goib yang dipercaya bersemayam di istana tak kasat mata di balik kabut dan hutan lebat. Banyak yang tersesat ke kampung asing yang tak tercatat di peta hingga hilang dan tak pernah kembali. Tak jauh dari danau terdapat Goa Susu, sebuah goa sunyi yang diyakini sebagai portal ke dunia lain. Berbagai kisah supernatural hingga hilangnya pendaki asing tanpa jejak menjadikan Gunung Rinjani bukan sekedar gunung, melainkan ruang misteri yang belum tersingkap sepenuhnya. Salah satu kasus yang menggetarkan dunia adalah tragedi Julia Marins, pendaki asal Brazil pada Juni 2025. Ia ikut pendakian ke Gunung Rinjani dan saat melintasi jalur ekstrim bernama Cemara Nunggal, Juliana terpleset dan jatuh ke jurang sedalam ratusan meter. Ia bukan satu-satunya, beberapa pendaki lain juga dilaporkan hilang tanpa jejak di jalur serupa. Seolah tempat itu menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan secara logika. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik keindahan Gunung Rinjani? Apakah ini sekedar gunung berapi atau gerbang ke alam lain? Simak selengkapnya akan kami kupas tuntas dari sudut pandang supranatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengungkap hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita bertiga, ada Bro Willy, ada Jesslyn, dan juga gue Bow di sini as host. Dan hari ini kita akan mencoba untuk mengontenkan salah satu konten yang bisa dibilang lagi ramai dibicarakan di khalayak internasional juga dan di khalayak negeri, yaitu tentang Gunung Rinjani. Yap, memang lagi viralnya ini. Tapi sebelum kita mulai, kami atas nama Detektif Astral turut berduka cita atas salah satu korban yang sedang ramai ini, yaitu adalah Juliana Marins pada tanggal 21 Juli ya kalau nggak salah, 21 Juni ya. 21 Juni dikarenakan memang ada insiden di Gunung Rinjani. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit lah soal Juliana ini nanti. Dan sepertinya di Gunung Rinjani ini memang begitu banyak kisah-kisah pendakian yang sebenarnya ada yang horor ataupun memang ada juga dijadikan tempat ritual suci juga ya kan, bagi masyarakat Hindu Bali gitu. Ada juga memang dijadikan tempat uji ketahanan fisik untuk menuju Rinjani para pecinta alam gitu kan, karena memang Gunung Rinjani ini begitu banyak pesonanya lah
apalagi untuk para pecinta alam. Dan apalagi juga nih memang kalau udah ngomongin gunung ya, itu udah pasti banget berbagai macam cerita, dongeng dan lain-lainnya soal macam-macam tentang gunung itu. Akan coba kami kuak perjalanan. Sudah lama Detektif Astral tidak mengeksplor, tidak jalan-jalan astral projection atau kita sebut dengan ATI ke Indonesia. Terakhir gunung kita bahas gunung apa ya? Gunung Sahari ya kalau nggak salah ya. Di sana banyak toko-toko murah. Kemana sama ya kita ya? Beda ya. Gue baru bilang kembar. Oke. Sip, pokoknya kita akan bahas coba dari sudut pandang supernatural. Langsung aja kita bahas yang pertama kali. Tapi nanti kita akan ada astral traveling investigation juga tentang Gunung Rinjani juga. Jadi ikuti perjalanan kita sampai, ini pasti akan jadi 2 part, karena akan jadi perjalanan yang panjang bagi tim Detektif Astral. Tapi untuk pertama kali kita akan coba untuk investigasi salah satu korban yang baru saja karena insiden kecelakaan di Gunung Rinjani tentang Juliana Marins. Dan ini adalah request dari para the clients yang udah banyak banget DM yang untuk ngebahas soal kasus ini. Kita akan coba apakah memang Juliana ini karena memang faktor alam ataupun logik lah ya kan, ataupun dikarenakan karena faktor supernatural. So, let's go. Juliana Marins ya kan, ini adalah warga atau bilang turis dengan kenegaraan asal Brazil. Mendaki Gunung Rinjani bersama rombongan via jalur Sembalun, dan ia ikut dalam program open trip dan dipandu oleh porter lokal ataupun guide lokal juga ya. Nah, jadi ini mereka ini tuh berangkat ke Gunung Rinjani sendiri itu tuh untuk mendaki. Itu tuh pada pukul 1 dini hari dengan tujuannya memang adalah summit attack ya, atau pendakian ke puncak. Nah, kronologi singkatnya intinya pada pukul 4 ataupun sampai 5 ya, Wita ya. Di area Cemara Nunggal nih Juliana merasa kelelahan dan meminta waktu untuk istirahat. Dan Juliana tertinggal sendirian karena teman rombongannya dan porter melanjutkan perjalanan ke puncak. Dikarenakan karena tujuan dari perjalanan kali ini adalah menuju puncaknya itu. Tetapi memang katanya sih Juliana ini nih fisiknya agak kurang kuat ya pada saat lagi pendakian itu. Jadinya akhirnya dia ditinggal. Tetapi ada salah satu guide-nya tuh kalau salah Ali namanya ya, yang menunggu gitu kan. Tetapi karena ya dia mengkhawatirkan kelima turis lainnya ataupun pendaki lainnya, akhirnya dia ingin ngecek juga ke arah puncak sana. Nah, Juliana di situ disuruh untuk beristirahat terlebih dahulu karena dia sudah tidak kuat. Dan memang misalkan kalau dia itu sudah agak sehatan, bolehlah agak jalan dulu lah ya, begitu kurang lebih. Tapi ternyata pada pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian timur, saat membaca kembali perjalanan sendirian nih menyusul rombongan, Juliana tergelincir di jalur curam berpasir dan jatuh ke jurang sedalam 300 sampai 600 meter bahkan lebih. Dan rekannya baru menyadari hilangnya Juliana saat menuruni jalur setelah summit sekitar pukul 8 sampai 9 pagi. Baru tersadar bahwa Juliana di situ sudah terjatuh gitu kan. Karena mereka semua sudah sampai puncak karena Juliana memang tidak kuat lah intinya untuk mencapai tujuan dari perjalanan pendakian itu atau summit attack itu. Berbagai macam proses dilakukan oleh tim relawan dan juga tim SAR dan segala macam yang ada di Gunung Rinjani lah pokoknya lah ya. Berfokus untuk mengangkat untuk menyelamatkan dari Juliana ini. Tetapi memang naas, Juliana sudah ya kan akhirnya tim pun bertujuan untuk mengambil dari Juliana sendiri. Itu membutuhkan waktu kurang lebih kalau salah 4 hari ya kan? 4 hari waktunya, dan akhirnya Juliana pun berhasil diangkat dan dikembalikan ke negaranya Brazil dan setelah proses autopsi dan lain-lainnya. Nah, kita langsung masuk ke persepsi dari tim Detektif Astral nih. Apa nih persepsi kalian nih ataupun first impression pertama kali tentang kasus Juliana Marins ini? Karena kasus ini benar-benar viral banget, internasional. Dan di sini malah gue melihat bahwa kita harus semakin bijak lagi jika kita ingin menantang alam. Banyak yang harus dipersiapkan dan lain-lainnya. Tapi gue nggak tahu apakah pertanyaan nanti akhirnya ya kalau dijawab ya, apakah ini berbau supernatural atau pure alam? Silakan. Mau langsung itu? Itu mau langsung barengan apa gimana? Bebas. Kalian enaknya gimana? Antara supernatural atau alam? Ya. 1, 2, 3. Alam.
Yes. Jadi nggak ada tuh yang namanya dia sudah. Karena ada beberapa gosipnya Juliana ini nih kayak sudah ditandai katanya bahwa dia akan celaka atau apalah di sana dan lain-lain. We don't smell it. Yep. Oke, kita akan coba bedah ya kenapa Alam ataupun first impression kalian tentang kasus Juliana. Oh iya, gue lupa. Sama satu hal yang pasti sih. Juliana ini nih nggak ada yang tahu pastinya kenapa dia bisa terjatuh gitu kan ya. Ya banyak teori-teori juga lah ya, ada yang bilang karena ya dia karena di sana kabut banyak banget ya kan, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim juga ya kan ya, yang menyebabkan ya mungkin dia salah jalan dan akhirnya terprosot di sana ya. Karena kalau nggak salah tuh lebar dari itu ini cuma sekitar 2 meter ya kalau nggak salah ya, dan apalagi plus kabut gue nggak tahu kayak gimana ya, dan sisi-sisinya itu tuh kayak kurang padat gitu loh sisi-sisinya ya, jadi kayak pasir halus gitu yang menyebabkan ya Juliana akhirnya terprosok. Nah mungkin kalian bisa nanti ya, mungkin di akhir, bukan di akhir segmen, tapi ya first impression kalian dulu lah. Gue ingin menemukan jawabannya kenapa dari sudut pandang kalian ya Juliana ini bisa tewas atau meninggal karena alam tersebut. Silakan. Mau mulai dari siapa dulu? Jesslyn. Oke, ini first impression aku ya Kak Bu. Ini kan ada foto Oh yang ini ya, ya mas si guide-nya Ali. ya si Ali beserta dengan Para peserta ya para dari peserta. Summit Attack ini. Nah, aku memang ngelihat yang paling fisiknya tuh nggak fit di sini tuh memang Juliana. Oh kamu ngeliatnya seperti itu. Ya, entah mungkin tuh dia tidurnya tuh emang jelek malamnya, kurang bagus, atau ya mungkin karena excited juga ya. Tapi berasa kayak memang capek kayak gitu. Ya, tapi memang dari si tour guide-nya Memang sendiri capek. memang ada beberapa info bahwa Juliana sempat ngasih tahu bahwa dia kondisi ituannya lagi nggak fit banget lah. Memang paling, dan dia pemula juga. I see. Untuk mendaki gunung ini dia pertama kali, first Oke. time. Oke. Mm-mm. Dan kayaknya mungkin gara-gara dia udah bepergian dari mana-mana ya gitu ya. Jadi ya berasa aja gitu fisiknya kayak aku sebenarnya butuh istirahat. Tapi dia sendiri sebenarnya harusnya tahu gitu. Badanku lemes banget. Tapi sayang lagi? gitu, kapan Iya. lagi gitu. Karena emang susah kan kesana Iya. juga memang harus ada medical check up dan lain-lain. Intinya udah lolos nih ya kan, gas dong gitu lah istilahnya. Lanjut Jess. Ya udah. Oh, Itu first kalau impression. kamu lihat kan. dari pendaki lainnya gimana? Apakah Ya mereka jauh fit lebih juga? fit. Oke. Mereka lebih oke. Wanita, karena ada kalau nggak salah ada 2 ya katanya yang apa ya, yang staminanya tuh kurang oke sebenarnya. Wanita dari Italia, tapi dia itu masih speednya lebih cepat daripada Juliana, makanya dia kayak sekitar 150 meter di depan. Dan dia masih bisa untuk ikut summit attack-nya itu ya, Betul. menuju puncaknya itu ya. Oke. Oke Jess, Oke itu sih. first impression-nya. Iya. Nah kalau dari Bro Will gimana first impression-nya? Hey, ini bukan first impression lagi sih. Tadi gue nungguin Jesslyn ngomong, gue udah semi ngecek memori. Yang lucu, gue pengen confirm ke tim kreatif. Itu waktu dia jatuh ya, itu udah cukup tinggi atau masih rendah? Harusnya udah bisa kelihatan lumayan tinggi sih. Jadi tinggi. pertama kali dia jatuh itu diperkirakan sekitar 150 meter awalnya. Makanya sebenarnya dia sama tour guide itu masih bisa saling lihat-lihatan. Bukan, maksudnya dia momen sebelum jatuh itu udah di ketinggian berapa tuh? Itu harusnya udah agak tinggi. Ya, itu Iya, tinggi. betul, udah tinggi. Karena- udah 2000-an. Oh, udah 2000-an? Iya, karena dia sedikit lagi udah mau nyampe puncak Oh, sebenarnya. pantes. Gitu. Gue sengaja nggak mau ngelihat data-data yang udah dikompel sama itu supaya nggak bias. Cuma pengen tahu poinnya kan. Ada memori seperti ini. Dia terhenti bentar ngelihat 360 derajat. Pemandangannya bagus ya. Gue nggak tahu yang dilihat apa ya. Tapi makanya gue ngerasa ini udah cukup tinggi nih. 2000 sih udah tinggi sih. Dia ngelihat cukup tinggi ya. Terus tiba-tiba dia keinget home. Itu sebenarnya kode. Keinget rumah. Keinget keluarganya, entah ayah ibunya atau apa, dia keinget. Nah terus ketika dia jatuh, bruak gitu, ada foto drone kan itu dia udah pasrah sih. Dia udah pasrah banget. Berbeda Setuju dengan, sih. setuju ya Jess ya. Setuju. Berbeda dengan pendaki asal Irlandia, siapa namanya, tim kreatif. Paul Farrell, Kak. Nah, yang Paul Farrell itu, perkesaksiannya itu, dia itu, dan ada videonya, dia udah berdarah di sini atau sini ya, Tapi dia sini kalau selamat nggak kan, salah, kalau dia selamat. Di situ gue memang ngelihat semangat hidupnya dan dia nggak pasrah, dia tinggi untuk semangat hidup, dan dia 2 kali ditolong, 2 kali hampir mati, gara-gara pas dia mau ada temennya kayak ngulurin bukan tali, kayak disatu-satuin baju atau apa gitu, snaps, putus, dia udah hampir mati 2 kali, diselamatin 2 kali, hampir mati 2 kali. Nah, Paul Farrell itu semangat hidupnya tinggi. Kalau ini Juliana
udah pasrah. Mungkin karena Kondisinya nggak fit. kondisinya nggak fit, satu, dua itu luka hantamannya udah signifikan banget. Mungkin udah yang disebut gagal organ pelan-pelan gitu kan. Itu the moment dia udah pasrah gitu, gue ngelihat dia ngelihat sesuatu, kayaknya bukan hallucinating deh, tapi memang tiba-tiba vision ada perkebunan. Feeling gue nih dia asalnya daerahnya dia hobi di perkebunan deh. Di Brazil itu. Ya, udah itu aja first impressionnya. Dia pasrah dan tidak ada satupun niat untuk akibatnya Kubu Kanan ambil alih. Dia tuh udah ngelewatin checkpoint tertentu yang sebenarnya Kubu Kanan udah bilang lu jangan ikut gitu loh. Karena di foto-foto bersama temennya ini dia agak memaksakan diri sih. Bukan teman sih, dia tuh sendirian, solo traveler, tapi lebih ke arah ke itu tuh cuma teman pendakian lah secara, tapi tidak kenal. Tapi dia kayak memaksakan diri, entah apa yang dicari gitu Iya, loh. betul. Oh, itu bukan temen ya? Bukan. Oh, pantesan gue gak ngerasain gimana banget. Di antara para peserta dia yang paling memang gak fit kan di situ kondisinya. Tapi dia memaksakan diri sih, kayak berasa gitu loh, Jess, Kubu Kanan tuh gak terlalu merestui lu sampai agak ekstrim begini. Itu betul, karena sebenarnya aku dari tadi juga ngerasain kayak dia sendiri udah tahu kok sebenarnya nggak nih, gue maksa gitu ya, gue excited, gue pengen gitu, tapi sebenarnya dia tahu kode badannya tuh udah bilang jangan gitu. Beberapa detik atau beberapa menit sebelum dia jatuh, checkpointnya sudah jelas, lu udah pasti akan itu GR datang. Di situ gue langsung dapat informasi bahwa Kubu Kanan mengambil alih. Dia nggak ada keinginan untuk kok ini Nggak. murni accident. Ya sudah, terpaksa dia harus lewat proses selanjutnya. Oke, ini adalah murni accident. Sekarang pertanyaan gue adalah yang awal tadi yang gue udah bilang, kenapa dia bisa jatuh? Apakah karena hallucinate atau karena enggak, terrainnya. Again dari Paul Farrell. Paul Farrell bilang, ini gue ngambil referensi dari Paul Farrell ya. Dia itu glovesnya, sarung tangannya copot, terus kena angin terbang. Nah pas dia mau ngambil atau gimana, dia berlutut kan. Pas berlutut tuh tiba-tiba groundnya collapse, full gitu, kayak merutul gitu loh. Iya, pasirnya lembut Dan merutul. Tanahnya lembut. Merutul tuh bahasa Ya, Indonesia. longsor. Nah, I guess mungkin itu yang terjadi. Gue belum lihat memorinya, tapi bisa jadi longsor kayak pijakannya tuh brawl gitu. Apalagi lu bilang cuma 2 meter kan. Itu nggak gede lu, Bow. 2 meter cuma ya dari gua ke lu. Itu longsor dikit aja. Signifikan. Harus stay central lah ya. Iya, Seharusnya. nggak jadi jaminan juga. Karena emang tanahnya tricky banget. Gue udah ngeliat berbagai dokumentasi, memang Rinjani itu volcanic. Itu kan gunung berapi kan sebenarnya kan. Dan itu tuh tanahnya tuh unik. Kata Paul Farrell itu bukan yang gampang. Lu nggak bisa nganggep remeh Rinjani itu. Pantesan aku tadi tuh sempat detect, entah mungkin tuh karena dia, entah karena kabut atau apa ya, tapi aku berasanya itu pijakan kok, kayak sesuatu yang bisa dipijak. Tapi begitu dia pijak malah jatuh kayak gitu. Dia ngerasa itu tuh bisa dipijak, tapi ternyata Lo bayangin ngelihat by mata ini padat nih, tapi begitu lo injek bral, wah itu sih serem sih men. I guess itu yang terjadi. Nah, kalau dari Jesselyn, udah sempat belum kamu baca memori apa yang terjadi nih terhadap dari Juliana? sebenarnya mirip sih seperti yang Kawil bilang. Memang bener si Juliana ini sudah pasrah. Pas sebenarnya Juliana ini kan ngerasa agak uring-uringan ya. Aku ngerasa gitu, ini detik-detik sebelum jatuh. Nah terus aku ngerasa dia kayak ada keringet dingin gitu ya. Terus kayaknya ada sedikit kabut, entah itu Awan atau apa kali awan ya? atau apa kali ya. Terus dia mungkin penglihatannya juga kurang jelas, tapi nggak sampai tahap Dia by the way minus manipulasi 5 loh. sih. Oh Dikabarkan pantesan. dia minus 5 loh. Wow, nggak pakai softline atau Gua enggak? nggak tahu. Intinya dia dikabarkan katanya minus 5 matanya. Pantesan. Wah, minus 5 lu bahaya sih, Iya. daki gunung tanpa soft lens atau kacamata. Bahaya Assuming banget dia sih. nggak pakai soft lens ya. Walaupun pakai softline keringat semua perih tuh mata. Iya bener juga. Oke, lanjut, Jess. Nah terus ngelihatnya tuh kayak nggak terlalu jelas gitu ya, kayak agak foggy. Nah ya udah tuh dia ngelihat itu ternyata
bukan pijakan tapi tampaknya seperti pijakan, jatuhlah dia. Oh, jadi dia tuh istilahnya udah bangkit ya dari istirahatnya dia ya? Udah, Kamu lihat cuman sebenarnya bukan yang fit banget gitu ya? loh. Kayak Gua masih jalan ya udah pelan-pelan deh, gue nggak nyusul enak. dikit-dikit. Ada perasaan nggak enak kayak, aduh gue nggak enak lah gitu. Heeh. Iya sih, benar-benar karena yang lainnya kan cuma 5. Jadi sebenarnya agak wajar sih ketika si guide-nya lebih mementingkan 5 nyawa ketimbang 1 nyawa gitu kan. Karena dia kan harus nge-guide dong yang di depan untuk menuju summit kan, untuk menuju puncak gitu. Terus aku boleh komen gak sih mengenai Ali ini? Ali. Mas Alinya. Oh, Mas Ali kenapa? Ya aku cukup kasihan sih sama beliau ya kenapa? gitu. Maksudnya di sini tuh Mas Ali juga ya kaget sih pasti ya dengan insiden seperti ini, dan aku nggak bisa nyalain dia 100% sih gitu. Ya. Walaupun sekonten kita ini nih, kita konten udah ada podcastnya tuh dia sama Densu semalam, ya kan. Tapi memang di situ ya. Kamu nonton? Gimana? Ya basically emang ya dia merasa menyesal gitu kan. Tapi dia pun juga bertanggung jawab. Dia nggak pernah loh yang namanya turun gitu kan. Tapi dia sampai bela-belain akhirnya berani aja loh kayak klien gua gitu kan istilahnya. Gua harus selamatin gitu. Padahal kan Mas Ali sendiri belum tentu bisa selamat juga kan, amit-amit gitu kalau first time, bener-bener first time banget nyelamatin. Nggak kayak Agam ya yang terkenal itu kan, Agam Rinjani itu kan dia udah expert ya, udah sering nolongin juga ngangkat jenazah dari Rinjani gitu. Tapi ini kayak first time dia, ya udah dia kuat-kuatin, sayangnya talinya mungkin kurang kuat gitu, ataupun dia pun si Mas Alinya ini belum berpengalaman untuk rescue gitu. Gitu sih. Karena beda hal kan ya Beda sebenarnya. hal. Emang kenapa Jess kalau kamu bilang kasihan Jess? Ya kasihan aja sih. Maksudnya nggak bisa yang kayak kalau dibilang enggak lah dia yang 100% harus bertanggung jawab. Karena itu emang dirujak netizen banget sih si Ali ini sih. Sebelum ke Densu ya, wah dia akan dirujak habis-habisan tuh, di blacklist lah, apalah katanya salahnya dia lah, gitu. Tapi emang kamu lihat purely bukan salah dia juga ya, emang pure insiden aja. Ya ini lebih ke accident ya. Dari pihak Juliananya memang, ini bukannya aku menyalahkan korban ya teman-teman. Memang dari pihak Juliananya juga memang kurang fit gitu. Terus dia memang memaksakan untuk naik, dan di situ juga aku ngelihat Mas Alinya juga memang mau sih gitu nemenin Juliana. Berasa bukan yang terpaksa gitu ya untuk jadi. Bukan yang kayak gue nggak mau care lah, males-malesan lah. Bukan gitu kayak ayo kayak gitu. Memang udah dia melakukan tugasnya lah gitu lah, kurang lebih menjadi tour guide. TO. Cuma mungkin Kabo kalau boleh, aku boleh ngebahas nggak yang tentang si Juliana ini dapat vision tentang boleh. Itu. Silakan Jess. Kayak izin ya. After ini izin ya, tanpa mendiskreditkan Juliana. Of course lah ya, Juliana itu bukan di pihak kubu kiri lah ya. Ini mungkin kalau teman-teman di sini belum hafal mengenai kubu kiri kubu kanan. Kubu kiri itu kubu yang negatif, against of God lah. Kubu kanan itu kubu yang positif kayak gitu. Nah lanjut ya. Ya ada Grim Reaper-nya juga lebih ke yang putih gitu ya. Nah di situ detik-detik sebelum Juliana terjatuh. Iya, bukan. Sebelum Juliana itu dia nangis. Aku setuju sama Kak Willy, dia ingat home. Dia ingat rumahnya dia ingat sanak saudaranya dia nangis gitu ya, keluar air mata, entah keluarga ya, pokoknya lebih ke keluarga gitu lah ya. Ya dia nangis, dia ingat orang tua. Terus ya udah deh gitu, kalau misalnya emang udah harus berakhir di sini, ya udah kayak gitu. Terus kata Bro Will ya, pasrah ya. Terus nggak lama kemudian kan dia sambil kayak nangis gitu, dia menutup matanya, terus ya udah kayak tertidur gitu loh. Dia tidur terus udah menghembuskan nafas terakhir. Oke, padahal kalau kayak gitu biasanya nggak boleh tidur ya? Ya nggak sih, biasanya biar dia tetap awake gitu kan ya. Makanya biasanya kecelakaan gitu, jangan tidur. Karena kalau sekalinya tidur itu lepas, gua nggak tahu deh, gua bukan di bidang kedokteran, cuma sering nonton film aja. Seringnya gitu. Kayak gitu Jess ya. Abis dari situ dia langsung dibawa apa gimana Jess? Apa dia pulang dulu ke Brazil? Dia mengikuti jasadnya kok. Aku nggak ngelihat dia tuh di situ jadi penunggu Gunung Rinjani gitu, enggak. Jadi kalau ada yang tiba-tiba nemu penampakannya itu jelas manipulasi juga. Iya, itu jelas manipulasi lah. Oke, lanjut Jess. Jadi waktu diamanin juga tuh sama tim SAR, dia punya jasadnya ya. Ya itu dia nangis sih.
Oh, dia ngikutin jasadnya ya? I see. Dia nangis. Dia nunggu sampai jasadnya itu bisa dibawa. Abis itu udah sih, aku belum dapat vision lagi. Oke, Jess. Dari Bro Will, gimana lo, ada tambahan gak? Ini aku Sebenarnya sambil riset yang lain ya. sebenarnya kasus Juliana ini oke, satu insiden yang disayangkan dan kita berduka ya. Tetapi ya, ini malah gue lebih tertarik dengan CSI-nya dia, andai kata beliau masih hidup. Karena di Instagramnya yang A Juliana Marins itu, gue ngeliatin rekam jejaknya dia tiap kali outing di outdoor. Orang ini sepertinya tidak menemukan kebahagiaan di tengah aktivitasnya. Senyumnya itu seperti ketahan. Sepertinya jiwa ini memendam sebuah bitterness deh, kepahitan. Dia mengalihkan itu pelariannya dengan foto-foto dan ya yang di Instagramnya. Kadang ketika gue ngelihat Instagram itu gue bisa detect orang ini foto-foto di outdoor outing untuk mencari pengakuan kah, mencari teman kah, pamer kah, flexing, atau pelarian kah. Ini kayaknya lebih ke pelarian. Again, gue gak berusaha menghakimi, tetapi sepertinya feelingnya dia tidak bahagia. Dia mencari kebahagiaan dengan outing. Senyumnya itu tertahan di setiap foto dia, seperti gak fully happy. Lalu yang benar-benar menarik perhatian gue adalah di satu post, gue langsung gitu kan, adalah yang ini. Gue gak tahu itu di mana. Dia ngepost foto seperti di sebuah Pulau. Enggak, belakangnya pulau, dia kayak di sebuah gundukan pasir kecil. Itu tuh dia ada di warning sama kebukanan. Hati-hati, itu ke bawah keprosok lo mati. Di sini peringatannya kenceng banget. Jadi I guess dia bukan pertama kalinya sudah pernah diperingatkan oleh kubu kanan. This is not your thing gitu loh istilahnya. Beda, sekali lagi gue ngerasa beda. Ada yang karena flexing, ada yang karena memang enjoy, ada yang karena pengen show off, ada yang jalan hidupnya, ada yang karena pelarian. Nah ini yang sepertinya karena escaping. Jadi gue ngerasa sedih sih sama jiwa Juliana ini. Oke. Kita nggak tahu ya bitterness dia apa ya. I think nggak usah lah ya. Nggak usah. Karena kita butuh validasi dari keluarganya. Gue juga, ya orangnya udah tiada buat apa, gitu. So, gimana Jess? Ada tambahan Jess soal Juliana Marins? Ya, aku setuju sih sama tadi yang Kak Willy bilang. Bro Will, ada lagi mungkin? Untuk sementara itu sih. Oke. Sempat ada abstrak ketika sudah waktunya dia keluar dari badan, ya malaikat maut alias GR bilang time to go. Time to go. So, tapi poinnya seperti itulah ya guys untuk Dan Juliana dia, Marins. gue tambahin, dia sebenarnya bukan panik kalut nggak karuan sih ketika dibilang time to go. Dia udah nggak ada pilihan. Ya. Ya udah, dia ibaratnya menyambut tangan GR. Ya udah, dia tahu emang harus terjadi. Dan kenapa GR yang datang nggak ada iblis, nggak ada apa ya? Karena dia sangat masih berkenan di kubu kanan. Ini nggak ada kubu-kubu kirian di sini. Nggak ada. Jadi dia orang yang baik lah ya. Iya, jejejinan pun nggak lihat gue sama sekali. Enggak, ini murni Jadi accident. bukan karena karena kena apa tuh namanya tuh Genjutsu Ditarik genjutsu apa gitu lah ya. Enggak. Jadi akhirnya dia keprosot gitu ataupun suicide gitu kan, bukan Enggak. ya? Enggak. Tadi kan Serius GR enggak. bilang tidak ada niat suicide di sini. Memang insiden aja lah ya. Iya, Dan dia lebih ke sangat insiden. diprotek sekarang oleh kubu kanan. Setuju sih. Oke. So, kalau kayak gitu sebenarnya untuk Juliana sih clear ya. Clear. Ya kan, kita akan ngebahas tentang Rinjaninya, tapi sebelum itu mungkin gue mau dapat kesimpulan. Jadi sebelum kita untuk melakukan sesuatu apapun itu, sebenarnya kita harus melihat diri kita sendiri dulu ya nggak sih? Dari kesiapan fisik, mental, ekonomi juga mungkin ya, finansial gitu kan ya. Kan beda urusan ya kalau si Agam ya, kalau denger ceritanya Agam dia kan rock and roll banget ya, duit goceng gas gitu kan. Itu ya udah beda lah, soulnya beda itu. Nah tapi kalau ya kita harus merefleksi, dan apalagi kalau udah ke arah-arah yang ekstrim, kita jangan paksain diri lah ya. Kalau Betul. bisa, kalau memang ternyata sudah waktunya untuk istirahat jangan memaksakan. Karena Benar, kita nggak tahu benar. apakah akan insiden ke depannya itu akan merugikan kita atau merugikan orang lain. Kalau kayak gini kan konsepnya, sorry to say, tapi gue bilang merugikan banyak pihak, bukan Juliana aja, ya nggak sih? Dalam artian banyak orang-orang yang istilahnya bantu nolongin harus ngangkatnya, ya kan? Terus juga ya Indonesia dibintang satuin, jadi ya kan, terus jadi perang bintang satu. Oh, jangan coba-coba bintang Amazon. satuin. Ini bales, Amazon dibintang satuin juga. Iya, sama-sama apa netizen Indo kan brutal. Apa tuh, Tapi lupa gue suka tuh. sih. Komen yang terkocaknya apa tuh? Ada gak?
kemarin lupa lagi. Amazon nggak ada Indomaret di sana. Itu lucu sih. Terus sama kocak. Gue bilang Indo keren sih emang sih kok. Netizen Indo parah sih. Aduh. Gunung kocak. Rinjani kan cakep banget sih. Cakep memang. lah. Nah, di balik kecakapan dari ataupun keindahan pesona dari Gunung Rinjani, ada beribu cerita mistis dari Gunung Rinjani. Nah, kita akan coba ngebahas dan kita akan menelaah juga dan kita akan menginvestigasi serta akan melakukan astral traveling investigation ke Gunung Rinjani. Dan langsung aja kita akan coba untuk cek nih tentang Gunung Rinjani. Oke, jadi di saat ini dipercaya ada sosok yang bernama Dewi Anjani. Dewi Anjani ini dipercaya juga sebagai penjaga goib dari Gunung Rinjani. Ia adalah putri dari Resi Galbar, pertapa sakti dari Jawa dan ibunya diyakini titisan peri. Dan sejak kecil nih Anjani hidup dalam lingkungan spiritual dan mempelajari ilmu kesaktian. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dia katanya dulunya manusia terus moksa lah ya kan. Terus dipercaya juga kerajaan goibnya itu tuh di Rinjani ini nih. Jadi Dewi Anjani diyakini memimpin kerajaan halus di balik kabut Gunung Rinjani bersama siluman peri dan jin baik lainnya. Konon katanya istananya berada di Danau Segara Anak. Wah, itu salah satu tempat yang mau kita Segara ini ya. Anak. Oh iya, oke. Tapi ada juga yang bilang di Sagara Muncar juga. Dan pastinya beliau tak terlihat oleh manusia dan hanya bisa dijangkau secara spiritual. Dan ya banyak juga ya, ada ritual-ritual juga nih. Sebelum mendaki Rinjani, masyarakat Sasak nih atau masyarakat sekitar sana sering melakukan ritual minta izin atau selamatan lah ya kan kepada Dewi Anjani. Lu nuwun lah, minta izin dulu mau daki nih gitu kan. Dan banyak banget penampakan ataupun kesaksian-kesaksian juga ya yang dialami oleh para pendaki juga. Jadi ini ada pendaki dan warga lokal sering mengaku melihat sosok wanita cantik berkebaya putih dengan aura agung muncul di danau, puncak ataupun di kabut Rinjani dan ia tidak menakutkan, tapi jika dihadapi dengan sikap tidak hormat, sosok ini bisa menyebabkan orang tersebut hilang atau tersesat. Jadi kalau lu di sana nggak jaga sikap lah ya, misalkan terlalu ya ngomong sembarangan ataupun istilahnya ya pokoknya lu nggak yang Barbar aneh-aneh lah. barbar, nggak menjaga kesopan santunan lah, alam lu rusak di sana ya, lu digangguin lah di sana gitu sih. Nah, menurut kalian Dewi Anjani gimana nih? Dia sosoknya beneran ada apa cuma hisapan jempol aja? Gue belum ngerasa peak energi yang signifikan. Tapi kalaupun sepertinya ada, kayaknya bukan di Danau Segara. Either di Aikalak atau Segara Muncar. Di dua tempat itu. Segara Muncar sih. Aku Iya. berasa. Oke, itu akan menjadi beberapa destinasi lokasi dari ATI kita ya. Yep. Kita akan coba bahas itu nanti. Tapi kalau gue mau ngambil kesimpulan awal dulu nih, menurut kalian, kan kita udah banyak ke gunung ya kan? Gunung Salak pernah, terus Merapi dan lain-lain gitu kan. Kita bandingin sama Gunung Salak aja deh. Nggak usah Gunung Salak dulu. Menurut kalian, Gunung Rinjani ini lebih ke arah yang jaga ini positif atau negatif? I think lebih ke positif sih gravitasinya. Terutama di Setuju. Danau Segara itu tuh sebenarnya sakral. Sakral. Bukan angker tapi sakral ya. Danau Segaranya ya. Iya, overall. Oke. Jadi kalau lu bandingin sama Gunung Salak kan ada positifnya juga tuh di situ. Tapi negatifnya banyak juga. Nah, menurut kalian kalau dibandingin sama Gunung Salak gimana? Rinjani Kayak ini lebih positif sih. Yap. Rinjani lebih berasa majoritinya positif. Oh, yang dominan di Gunung Rinjani ini adalah positif. Iya, keinginan dari astral interdimensional untuk mencelakakan manusia tuh nggak terasa tercium banget itu enggak. Jujur ya, di sini tuh lebih banyak kayak jin yang memang tinggal aja gitu. Jadi di Gunung Rinjani ini tuh seperti kampung jin lah gitu, Kak Bu. Oh. Mungkin desa ya, desa lebih tepat lah. Kalau kampung gimana? Village desa, lah ya, iya village. village, ya desa jin. Oke, sama gak sih kayak Danau Toba yang pernah kita lihat ya? Powernya lebih kuat agak Danau beda. Toba. Iya, Powernya. Oh, lebih sakral lagi ya? Iya, dan kayaknya astralnya jinnya lebih kuat lagi di kubu kanan ya. Iya. Itu lebih kuat. Di Terutama Danau di Toba. Samosirnya itu tuh kalau nggak salah. Iya. Iya. Ya. Buat kalian yang mungkin mau nonton ada. Tapi kalau ngomongin soal tadi ya, kalau ini memang positif ya. Tapi ada juga nih pendaki hilang yang secara misterius gitu kan ya. Yaitu kalau nggak salah Siti Mariam di Gunung Rinjani. Ini sempat jadi legenda juga ya. Orangnya masih hidup ya, tim kreatif ya? Betul, Sen? masih hidup sampai sekarang. Jadi dia tuh kayak hilang 4 hari 3 malam di Gunung Rinjani. Tetapi intinya tiba-tiba dia ditemukan nih gitu kan. Dan dia ngerasain cuma semalam doang ya. Dan di situ ya dia merasakan kayak apa ya? Ya adalah supernaturalan ketemu juga lah. Tapi nggak ngeliat sosok ya. Jatuhnya cuma kayak ada suara, ada yang bisik-bisik tapi dilihat nggak ada gitu kan. Dia sih menurut ceritanya dia sempat melihat beberapa sosok, Kak.
gitu. Tapi Oh, ngeliat juga. iya, jadi dia sempat ngeliat sosok yang dia kira mungkin itu manusia. Dia minta tolong, tapi kok nggak nengok-nengok gitu. Gitu. Dan ada beberapa lagi yang pas disamperin ternyata nggak ada. Gitu. Dan ini lebih real ya, karena semuanya terdata, bukan cuma cerita-cerita doang gitu kan. Dan dia tetap selamat. Mungkin dia agak mungkin dapat, dia pun juga ngerasa ada kesalahan sih pas waktu daki gunung ya, kalau kesaksiannya ya. Ya, awalnya Makanya dia sempat hilang emang ya. ragu Kak. Jadi pertama dia itu sebenarnya dia agak ada rasa keraguan, tapi menurut dia kayak udah tanggung nih, udah sampai ke sini, udah beli tiket, jadi ya udah deh gitu. Tapi awalnya dia emang ada rasa keraguan sebenarnya. Tapi so far selamat. Ya, gua nggak tahu apakah itu juga memang dia dijaga juga gitu kan, atau hilang karena kusilan. Makanya nih banyak sebenarnya kisah-kisah ada yang meninggal juga di mana tuh, di goa, bukan di goa, di mana sih? Segara Muncar. Bukan. Aikalak. Aikalak juga Iya. ya kan. Itu akan kita coba bahas di segmen kita yang sekarang. So, kita udah dapat jawabannya, agak positif. Tapi perjalanan pertama kita nih, dari banyaknya posisi ataupun destinasi kita, yaitu yang pertama ada Danau Sagara, yang kedua ada mana tadi? Segara Muncar, Goa Susu, dan Aikalak. Coba Mana aku yang sambil lihat negatif? ya. Yang negatif udah berasa Aikalak dan Goa Susu. Setuju. Aikalak dan Gua Susu. Iya, ini mau Oke. langsung gue bacain overall feelingnya. Boleh. Danau Segara itu sakral. Penghuni di sana tuh nggak suka kalau turis tuh karep-karepnya dewe gitu loh. Misalnya maki-maki alam lah, pipis lah, beginian lah, terus buang sampah sembarangan lah. Itu mereka nggak suka. Berisik-berisikan lah, itu nggak suka. Danau Sagara ya. Iya, tapi apa yang terjadi kalau manusia berisik-berisikan? Gue belum ngelihat indikasi mereka akan godain manusianya. Kesel aja gitu loh, kesel. Kayak ini manusia nggak tahu diri ya, gitu. Kalau di Segara Muncar, ini nggak nyaman. Yang agak-agak kering. Itu kering kan yang Segara Muncar itu. Itu kawah kering. Nah, itu nggak nyaman, tapi bukan negatif ya. Bahkan ada abstrak memori. Manusia kalau di situ kayaknya ditolak deh, Bow. Dengan kata lain kayak ada sebuah energi yang kalau manusia sensitif, kita jangan kesini deh, kayak berasa ditolak aja. Lagian ngapain juga sih lu ke kawah kering gitu loh. Sama aku mau nambahin Kabo, mumpung kita lagi bahas Segara Muncar, nah aku ngelihat memang ada kelompok jin tuh yang suka mengadakan pertemuan di sini. Yes. Entah mereka tuh doa atau mereka tuh ritual, pokoknya mereka kalau mau ketemuan tuh kayak mereka bentuknya melingkar gitu Kabo. Ini kayak aulanya gitu, Kayak hall aula, gitu ya. iya. Sebenarnya ini reminds me of Gunung Merapi yang kita pas noise event sih. Tempat di mana para astral jin berkumpul. Manusia Yes. udah jangan di sini, lu pergi gitu. Itu Tapi Segara bukan- Muncar. Tapi bukan ganggu ya, bukan ganggu, cuman lebih ke arah memang Penolakan. Di mana, di sini? Enggak, si Segara Muncar bener kata Jesslyn, bukan ganggu, enggak kerasa negatif, tapi kayak energinya tuh menolak adanya presensi manusia. Oke. Selanjutnya? Nah, selanjutnya ini menarik. Iya. Aikalak. Ini kok ada memori astralnya iseng ya? Betul banget. Jelasin, Jess. Jadi aku tuh ngeliat ada satu makhluk ya, bentuknya tuh kayak Dobby teman-teman. Dobby tuh ini warna kulitnya memang agak krem-kreman gitu ya, Kabo ya. Jadi kalau misalnya manusia yang mungkin peka atau misalnya lagi mungkin kebanyakan sulfur apa gimana, terus dia mulai halusinasi, bisa jadi kayak ngelihat dia atau enggak mungkin ngelihat jin yang lain gitu juga bisa. Terus ya pokoknya dia tuh iseng sih, minimal kayak disentuh kayak gitu Iya. loh. Atau enggak kayak berasa kok ada yang liatin ya kayak gitu. Tapi nggak terasa niat mencelakakan. Bukan Niatnya sih, bener-bener iseng. iseng doang. Iseng. Bangsa ditowel gini lah, Iya. atau diliatin, atau that kind of thing. Atau kayak bayangan lewat, nah yang kayak gitu loh, something Iya. like that lah. Oke, kalau gua terakhir, gua Nah, susu. Goa Susu ini berasa negatifnya, terasa adanya peran manusia di sini. Jadi gua rasa sesuatu yang negatif pernah terjadi di sini dan mungkin melibatkan manusia. Jadi ibaratnya kalau horor klinik yang seperti biasa yang tempat orang minta-minta, kayak minta kesaktian, minta kekayaan, atau yang nggak kena, kayaknya di Goa Susu. Karena berasa ada presensi dan interaksi manusia terhadap astral di Goa Susu. Makanya gue save it itu untuk terakhir. Save it for the last. Ya, gitu. Oke. Dari Jesslyn mau nambahin soal gua susu, kamu ngerasain hal yang sama? Nggak enak sih, di antara semua vibes ini yang paling nggak enak Kabo. Gua susu.
Jadi kamu satu suara ya mau Willy ya. Ini Dari tadi negatif ya. dari tadi satu suara sih. Jadi sorry ya kalau aku kebanyakan bilang setuju gitu. Ya ini Karena sudah memang komprehensif. berasa bold banget Ya. energinya. Ya seperti hutan Aokigahara aja, justru yang berasa paling sakral dan paling netral sungainya kan. Danau atau sungai sih yang ada Sungai, naganya, sungai, remember? Sungai kan. Terus yang paling gak enak yang tempat terowongan bawah tanahnya. Ya, goa. Tempat arbis berkumpul, goa kan. Sama ini juga. Nggak semua goa begini ya, tapi ini termasuk yang nggak enak goa susu ini. Oke, so kalau kayak gitu kita mau perjalanan pertama kita kemana? Danau Segara. Oke. So kalau gitu The Clients, kita akan langsung aja ke segmen selanjutnya, yaitu Astral Traveling Investigation. Kapan lagi Detektif Astral jalan-jalan ke Indonesia lagi? Biasanya kasus-kasus luar mulu ya kan. DA is back. Yang lokal-lokal punya. Dan perjalanan pertama kita ke Danau Segara, apakah kita akan menemukan Dewi Anjani di sana? Semoga sih bertemu ya, biar bisa mungkin Nggak tahu di mana ya. Kalau nggak ketemu ya sudah juga. ya jadi objektif aja ya kan, biar kita ada alasan mau bertemu mungkin atau apa, tentunya dapat info untuk manusia apalagi banyak kejadian-kejadian di sini yang jatuh atau apa ya, mungkin ada pesan Ya, ya kan, mungkin, who knows ya. ya kan. So langsung aja kita masuk ke Astral Traveling Investigation, let's go. Oke guys, jadi gimana nih? Kita langsung ke Danau Segara ya. Udah siap, Bro Will? Ntar Segara Anak. Danau Segara Anak. Oke. Jadi yang gue bilang tadi ya, Danau Segara Anak ini terletak di kaldera Gunung Rinjani, sekitar 2000 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 11 km persegi, kedalaman hingga 230 meter. Namanya berarti anak laut. Oh gitu ya. Karena airnya yang biru menyerupai laut dari kejauhan. Bagi masyarakat Sasak sendiri dan Hindu Bali, danau ini adalah pusat energi spiritual dan tempat suci. Oh bener juga ya lu bilang sakral ya Bro Will ya. Iya. Dan tempat ritual dan penyucian juga nih si Danau Segara Anak nih. Karena setiap tahun umat Hindu dan warga lokal melakukan ritual persembahan dan doa di sekitar danau, termasuk mandi Ini aja di mata air panasnya. Segara Anak diyakini sebagai tempat tinggal makhluk halus seperti naga penjaga dan roh leluhur. Beberapa orang percaya bahwa danau ini gerbang menuju alam gaib atau kerajaan Dewi Anjani. Oke, so langsung aja Bro Will, kita ke Danau Segara Anak. Oke, ready? Come here. Kita mulai ya, Bo. Ya Tuhan, lindungilah kami, batin kami, hati kami. Kami ingin traveling ke Danau Segara Anak tanpa ill intention apapun. Atas nama Tuhan kami berserah. Tunjukkanlah kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan, lindungilah kami dari astral negatif. Kami berangkat. Amin. Amin. Siap, Jess? Danau Segara Anak. Ini nggak real time nih, gue ngelihatnya, nggak tahu kenapa. Sosnya malam sih ya. Iya, kamu ngelihatnya real time atau cerah, Jess? Aku ngeliatnya malam lagi. Oke, nggak apa-apa. Mau ngikut yang mana nih? Ikut Willy? Kamu dulu coba visionnya apa? Ini loh, kayak ada. Iya lu, ada makhluk di air ya. Bentuknya kayak nggak negatif sih, Enggak negatif. tapi kayak bukan ular, tapi kayak ular, Bo. Bayangin kayak ular cuma sebesar gimana jelasin ya? It looks like ular, tapi sekitar 1 meter, tebel, mukanya nggak ular banget, mukanya tapi nggak human juga, aneh. Terus dia kayak penasaran, ini siapa? Kamu lihat nggak? Iya, aku ngelihat itu, tapi aku malah salah fokus sama obor gitu. Sama kayak ada bangunan, ya itu memang kayaknya desa mereka sih. Bangunannya kayak gimana, Jess? Kayak rumah. Bangunannya bentuknya tuh kayak persegi 4 gitu ya. Bukan persegi 4, sorry. Kayak ruko gitu loh kesannya. Gimana ya ngomongnya? Modern dong ya. Bukan zaman dulu gitu ya. Bukan yang kayak zaman dulu banget, tapi pakai kayak obor gitu, Kabo. Buat nerangin. Aneh nih. Obor sih, aku lihat obor. Di atas Jelas danaunya apa banget. gimana? Enggak, bukan di atas danaunya. Jadi Di pinggir-pinggiran. di pinggir-pinggirnya, Iya, betul. bukan di danau. Betul. Dia tuh bangunannya, aku Oh. contohin aja lah ya. Kayak gini, Kabo. Kayak gini, Kotak.
ya kotak gitu ya. Terus ya kayaknya sih ada lancip-lancipnya gini dikit lah. Kayak gini dibentuknya, gini lancip-lancip dikit tapi kotak gitu bangunannya. Terus warnanya coklat. Itu bahannya apa ya, kayak batu bata atau ya batu-batu gitu sih. Warnanya, warna batu batanya apa? Merah, batu bata merah apa batu bata warna lain gitu kan? Karena ini agak nyaru ya, mungkin karena malam juga, jadi itu batu bata apa bukan ya? Ya kayak warnanya tuh lebih ke Bukan di kawah tengahnya danau kan, Jess? bukan, Iya. dia di pinggiran. Yang lu lihat warnanya apa, Bro? Lu kan siang di sana. Gue masih distorted. Nanti gue jelasin mengenai makhluk ular itu apa ya. Nggak negatif kok. Enggak, ini juga enggak negatif. Itu malah scout. Tapi ini sepertinya kampung jin, desa. Betul, Not betul. even kerajaan, not even kota. Kecil kok, ini skala kecil. Kecil. Dan untouched by human. Yes. Kayak murni banget. Masih murni. Kita kapan ya episode kayak gini ya? Kita nemu jin yang kayaknya ngeliat human tuh masih murni banget. Pernah, gue udah lupa deh. Rasanya gitu. Ini kayak murni, untouched by human. Terus aku ngelihat ada ibu-ibu ya, Kabo. Itu hamil, ibu-ibu hamil, tapi pastinya jin ya, karena bukan manusia banget bentukannya. Terus ini dia tuh kayak bawa sejenis mainan anak mirip kayak stroller gitu loh. Tapi strollernya beda gitu, Kabo. Jess matanya melotot-melotot semua ya. Iya, betul. Enggak gede-gede gitu serem loh. sih. Sekilas kalau dilihat orang tuh kayak melotot semua sih. Kayak gede-gede gitu loh. Tapi bentuk hidungnya, Jin ini. mulutnya sama humanoid. Matanya tuh kayak belok, kayak hampir mau keluar gitu loh rasanya. Terus mereka tuh kurus-kurus ya, kurus-kurus. Di konde ya? Apa enggak ya? Yang mana di ibunya? Konde, iya kayaknya. Ada yang di konde. Ini kok tradisional ya, Jess ya? Bukan yang modern banget, tapi bukan yang Kulitnya sawo matang atau gimana, Jess? kulitnya Apa lebih ke arah Agak-agak- pucet gitu? agak-agak coklat gitu sih warnanya ya. Coklat ya, bukan sawo matang ya? Lebih ke coklat. Coklat sama krem lah. Oke. Mirip kayak manusia, tapi bukan manusia. Gimana ya ngomongnya? Ya, jin. Humanoid, jin. Oke. Iya betul, ada yang di konde itu. Itu anak-anak kecilnya kok nggak semelotot yang dewasa ya? Nggak tahu. Apa jangan-jangan itu melotot karena ada aku ya? Enggak. Oh, Enggak kan ya? melotot itu dalam keadaan normal ya, dia emang kayak matanya belok aja Iya. gitu ya. Bukan karena kalian datang, Dan kalian mereka nggak merasa- ngerasain Enggak sih. presensi Jesslyn loh gue lihat. Enggak, karena apa? Karena aku dari sudut pandang ketiga kayak bird's eye view gitu. Bukan bird's eye view sih, sorry. Dari sini nih, dari kejauhan sini. Aku tuh kayak ada di hutan-hutan gitu loh, Kabu. Oh, oke. Bener, tadi pas mendarat kita kayak bisa ngelihat danau, tapi kita juga diterjepit kayak pepohonan gitu Iya, kan? benar. Berarti posisinya sama, Bo. Perpohonan gitu. Tapi lu masih satu frekuensi tapi sama Jesslyn. Nanti gue coba masuk, soalnya gue harus jelasin yang makhluk ular itu dulu. Oke. Lu mau jelasin dulu apa Jesslyn? Mau Jesslyn lanjut lanjutin dulu. Boleh. lagi? Oke, silakan Jess. Ya ini sih kayak aktivitasnya bener-bener kayak desa banget sih, Kabu. Jadi mereka juga nyapa. Kan tadi kan ada ibaratnya mungkin mas-masnya sana kali ya, dimensi sana kali ya, nyapa. Terus ibu-ibunya oh iya gitu, mereka sambil kayak ngangguk gitu, Kabu, nyapanya. Oh. Per diameter penglihatan gue dan Jesslyn, jinnya nggak banyak sih. Enggak Bukan terlalu yang banyak. padat gitu Enggak, loh, bukan bukan. yang padat, betul. Iya tuh lagi mainan sama anaknya sambil kayak pakai stroller gitu loh. Tapi beda ya sama manusia ya, strollernya lebih stroller sederhana. manusia, stroller sana Beda, lah. iya stroller sono lah ya, beda gitu. Mau aku jelasin nggak bentuknya kayak gimana? Iya, kayak gimana tuh stroller? Ini kan dia bawa di tangannya kayak gini ya. Terus dia tuh ada yang buat gagangnya gitu. Terus dia bentuknya tuh kayak begini, agak landai begini. Abis itu anaknya tuh kayak duduk di sini gitu. Di bawahnya itu roda atau apa tuh aku kurang paham ya. Kayaknya sih harusnya roda ya, karena kan bisa gerak-gerak gitu. Ya udah, jadi anaknya tuh duduk di situ, duduk di sininya. Oke. Gimana Bro Will? Lanjutin. Lu mau menjelaskan? Makhluk ular itu, gue sampai sekarang nggak bisa deskripsiin mukanya. Sekali lagi, dia bentuknya kayak ular. Mukanya itu lu bandingin kombinasi antara muka ular dan human, tapi kupingnya kayak bukan kuping kelinci, kuping yang gimana sih? Kelinci kan ya kuping kelinci. Panjang gitu Enggak, gitu maksudnya. kayak kuping dogi tapi yang agak tegak ke atas gitu loh. I don't understand itu apaan. Iya. Nggak kerasa negatif.
Nah, ini yang dilihat oleh orang-orang setempat bentuknya jadi cewek. Padahal bentuk aslinya yang kayak ular itu, Bow, yang hybrid ular dan human. Bentuknya nggak bagus sih terus terang, tapi nggak serem. Tapi ya kayak hybrid human ya Kak Will Iya. ya. Dia nggak punya tangan harusnya, tapi entah kenapa mungkin dia naturjin kali ya. Dia sebenarnya kepo setiap kali ada human di sana. Ini ada kata ada orang ya, orang sakti, bukan sakti lah, orang sensi, nakal, Sensitif. Orang terus sensi. pengen interaksi sama itu terjadi, tapi itu mengganggu keseimbangan hukum alam. Ini untouched banget nih si makhluk ular jin ini. Dia murni banget, dia nggak tahu manusia tuh bisa jahat, dia nggak tahu. Dia cuma sadar kayak ini kok makhluk yang beda dari aku ya. Setiap kali ada manusia di situ dikepoin sama dia. Oke, Tapi cuma diliatin doang, diliatin kayak aduh ngamatin seneng gitu loh. Bukan yang kayak pengen mencelakakan. No, dia bukan naga penjaganya, Bro. I don't think so. Kecil banget itu. Memang sekilas kayak naga mini sih sekilas ya, tapi I don't think ini naga sih. Mini banget, bau kecil. Mau coba turun lo? Nyapa atau apa? Gimana Kak Will mau coba turun? I think coba sih untuk berinteraksi. Yaudah sini Jess. Mereka ini enggak ya? Merasa terancam enggak ya? Ya, kasih salam aja dulu kan in positive way kan mereka kan. Gue belum dapat apapun larangan dari kubu kanan, tapi oke Jess, ikutin frekuensi aku nyari yang makhluk ular tadi ya, lagi ya. Oh, Hatinya tenangin dulu, nggak ini bener-bener murni nih. Kita nggak boleh mengganggu hukum alam, keseimbangan hukum alam. Aku pengen approach ibu-ibu. Ya udah, Mau yang mana dulu? terserah. lu ngikut Bro Will apa Bro Will ngikut Jesselyn? Kayaknya approach ibu-ibu dulu deh. Mumpung Silakan, dia Jess. belum ke rumah Real time ya. dulu kalau gitu ya. Yaudah, yuk. Aku ikut energi kamu. Silakan Jess. Jadi gini loh Kak Bo, itu kan bangunannya gini ya. Terus sama gitu, bangunannya sama serupa gitu loh, dempet-dempet gitu. Ya udah lanjut. Approach it. Perut Jess. Tenang, nanti akan dibantu oleh AI. Itu gambarnya. Loh, si makhluk ular itu juga kadang ada di situ, Jess. Oh, ini time-nya ini nyampur, Bow. I guess si makhluk ular itu sering keluar-keluar ke air dan mengawasi makhluk manusia. Bukan mengawasi sih, mengamati. Kayaknya tuh dia apa penjaga ya Kak Will ya? Tapi Penjaga kok di nggak situ berasa ya? penjaga, berasanya kayak pengkepo terus terang. Makanya nanti kita interaksi sama beliau. Tapi di yang malam-malam gelap ini dia juga sering bersama jin-jin itu kayak bagian dari family itu gitu loh, bagian dari family jin itu. Penjaga. Bener sih. Ini sih bener-bener kayak apa ya? Bener-bener desa banget sih Kak Bo. Kayak dari kejauhan juga ngedengar suara mereka berinteraksi kayak gitu loh. Tanyain intinya kan aim kita mencari sosok Dewi Anjani nih, yang kan yang menjaga Gunung Rinjani. Coba aja tanyain, halo, salam kenal dulu lah. Silakan Jess. Your turn. Kalau aku tenaganya ntar distracting. Ya Coba udah. Jess. Dia kaget tuh. Kan dia kan lagi jalan kan sama pakai strollernya itu kan. Terus dia terhenti gitu ngeliat aku kayak druk gitu, dia kaget. Ya maaf kami Datu sebelumnya saya Dia lari, yang kecil lari. iya saya manusia. Ini sudah malam gitu. Apakah kamu tersesat gitu? Dia malah nanya Sorry, gue gitu. buka mata. Mm-mm. Memang gue tuh udah. Sorry, kamu terus aja Jess. Ntar Enggak, gue jelasin kenapa gue buka mata. enggak, aku enggak tersesat. Memang niatku tuh kesini ya untuk bertamu aja. Oh ya ampun, kamu badannya di mana nak? Badanku di Jakarta. Aku bukan pendaki gunung ini. Back off, mundur. Oke, lanjut Jess, nggak apa-apa Jess. Kayaknya dia nggak sadar sih Kawil ternyata. Dia soalnya nanya, kamu sendirian kayak gitu. Aku udah buka mata. Lanjut Jess. Ternyata dia nggak sadar. Aku udah di studio lagi. Nggak sadar Kawil ada. Lanjut Jess. Iya, untuk sementara aku sendirian. Sebenarnya tadinya tuh aku sama temen, tapi ya dia nggak di sini lah gitu. Jadi aku sendirian. Tapi temanku juga baik kok. Kalau misalnya mau datang ke sini, dia bukan pengganggu sama kayak aku. Ya kami hanya ingin bertanya-tanya sedikit tentang Gunung Rinjani. Atau kalau misalnya ibu mau kasih tahu hal yang cukup detail juga kami akan sangat senang sekali sebenarnya. Ya. Oh, tapi kamu bukan pendaki di sekitar sini, bukan. Ya udah masuk katanya. Gimana kamu? Masuk Jess. Masuk. Aku nggak berasa ada bahaya kok. Masuk gitu. Disuruh masuk ke rumahnya. Oh ternyata rumahnya itu yang di depan itu. Sebentar, Grim Reaper.
kamu sekali lagi ganggu, kamu berurusan denganku, katanya. Ini ada pengganggu soalnya. Oke. That's why gue buka mata. Lu mau jelasin dulu apa Jesselyn biarin Gue masuk? biarin aku Jesselyn masuk dulu. Gue biarin Yaudah. Jesselyn dulu. Jesselyn masuk aja dulu ya, ngobrol-ngobrol dikit, nanti kamu retelling story aja. Lu kenapa bro Will? Oh, mau gue yang ngomong? Hmm. I think ini ada hubungannya dengan, sorry ya, nggak ada maksud, reputasi gue sih, keterkenalan gue di dunia astral. Mm-mm. Gue ngerasa setiap kali gue ATI ke tempat manapun tuh gue kayak membawa musuh yang tidak diinginkan gitu loh. Tadi pas udah lagi enak-enak ngelihat ada desa ibu-ibu sama anak-anaknya di stroller itu, tiba-tiba dari belakangnya mereka tuh kayak ada presensi. Gue nggak yakin jin atau iblis ya, kayaknya sih jin ya, datang kayak mau ngerecokin. Loh. Dan itu bukan datang gara-gara maksudnya itu bukan penghuni situ, itu gara-gara energi gue. Langsung gue pukul mundur kan. Gue nggak mau gara-gara gue semua kena. Ini murni banget ini desa apa tadi? Ya ini murni sih. Apa Iya. namanya tempat? Danau Sagara. Danau Segara ini murni banget. Jadi gue buka mata, gue pukul mundur tuh jin tuh. Itu kayaknya jin, karena GR bilang kamu sekali lagi kesini, kamu urusan. Kamu tempatnya bukan di sini. Mau ngerecokin jin dari daerah lain. Ngapain ya? Kesel, dan itu gara-gara energi gue, Bo. Oke, lanjut ke Jesselyn ya. Silakan Jess. Kabu, ini aku ngelihat kayak agak-agak glitch gitu loh. Jadi sebentar tuh malam dan gak ada apa-apa, sebentar ada bangunannya. Sebentar malam gak ada apa-apa, sebentar ada bangunannya. Apa mungkin karena Tidak apa-apa Jesselyn, kata Grim Reaper. Itu glitch dari tabrakan energi Willy sama jin tadi. Emang ada jin yang mau ngerecokin. oh, oke. Lanjut Jess. Mm-mm. Dia dari Sulawesi sebenarnya. Gue juga bingung. Kok Deket tuh. bisa? Mau ngerecokin. Terus aku disuruh duduk, terus aku disediain kayak itu kayaknya Jangan, kamu Kayak- bilang aja menolak dengan halus. Bilang aja aku sudah tidak bisa makan gitu. nggak apa-apa. It's okay. Aku memang lagi nggak pengen makan atau minum, nggak apa-apa bu. Tadi sih, bentar, aku kayak vertigo ya, rasanya kayak ngung gitu. Iya, Boleh oke. balik dulu nggak? Nggak oke sih. Ya udah balik dulu. Balik dulu Jess. Hmm. Nah, the reason kenapa gue juga pengen balik Bo, bukan pengen gue langsung tetap Kayak ATI. ngung gitu ya. Pusing banget loh. The reason kenapa gue balik dan gak mau ngeladenin jin tadi, Danau Segara ini gak punya pertahanan. Ini kayaknya saking murninya mereka gak terbiasa untuk konflik. Sama manusia aja mereka gak konflik kok. Enggak, mereka nggak konflik. Mereka sama cuma manusia. kadang kesel kalau manusianya mungkin gak menghargai alam, tapi mereka gak pernah konflik astral. Aduh, kok Kalau pusing gue banget ya. membawa sesuatu yang astral konflik ke sana, gue merasa dosa sih. Jadi gue tarik diri. Kayak- Dengan reputasi dan energi gue yang seperti ini, musuh. Tapi seharusnya kalau kayak gitu, kalau kita dengar ada sosok dong yang melindungi seharusnya ya. Gue lihat Sosok belum dominan. ada. Gue lihat belum ada. Tadi juga iya, enggak sih. Lebih Kosong. kayak peduli Kayak lu gitu pertahanannya defenseless aja. Ya misalkan kalau emang defenseless, ya itu kan mayoritinya positif kan. Kok bisa? Ya. Apa jangan-jangan kayaknya kita mungkin coba Kan gue bilang gue yang bawa itu tadi. Iya misalkan. Kenapa? Apapun itu kan, kalau wilayah-wilayah gitu kan perebutan-rebutan kan pastinya kan. Siapa yang- enggak juga sih. Enggak juga. Coba juga. deh, atau jangan-jangan pas siang ini mungkin kayak satpam gitu nggak sih sistemnya, jadi ada Dan yang makhluk jaga. ular tadi, maaf ya, itu nggak ada powernya sih. Iya sih, kayak bukan sih. Itu Kayak lebih emang seneng penunggu di di notice situ human kenalan. Bentuknya emang kayak cewek cantik. Kalau human kenalan, dia nggak ada power sih. Dia lebih seneng kalau ada human sadar terus kenalan, entah dalam mimpi atau apa. Ini bener-bener murni dusun murni ini. Bener. Gue nggak mau ganggu sih terus terang. Seenggaknya sih harus dapat informasi sih tentang. Iya tapi kalian gimana bisa ya? Dewi Gue kalau Anjani. masuk Ya dari Jesselyn yang tadi, kenapa Tapi kamu Jesselyn vertigo vertigo. Nggak Jesselyn? tahu, vertigo. Aku kayak ngerasa kayak Ada kayak gangguan gitu. atau apa menurut lo? enggak. Kayak Gue gitu. juga ngeliat nggak ada gangguan. Kamu nggak ngerasa ada energi Enggak yang sih, negatif kan? Enggak Enggak. sih. Iblis Hati nggak nih ada. bilang nggak ada yang negatif. Nggak ada. Belum makan. Nggak tahu apa gara-gara belum makan apa gimana. Ya, tadi kan udah Gimana bro? Kita Sedikit lanjut dulu lah. apa break Ntar sedikit gue dulu? ada GR bantuin analyzing. ini aku sampai sekarang juga masih nggak enak. Ya energinya itu sebenarnya mungkin saking murninya, ketika istilahnya ada virus si penjahat itu datang, tabrakan energinya. Sebaiknya kalian jangan ke situ dulu, kata Grim Reaper. Ya Kayak- gimana nih Bo? Gunung Rinjaninya apa mananya? Enggak, Danau Segaranya. Hmm. Gue juga pengen tapi ini terlalu murni Bo.
ibunya kaget tuh kayaknya aku tiba-tiba ngilang. Terlalu Baru mau dikasih kue ngilang, jangan-jangan masakan gua nggak enak lagi nih gitu kan. lu bayangin Tadi datang, kasihnya cuman kayak minum gitu Oh, doang. minum doang. Sederhana sih. iya, lu bayangin datang bertamu ke rumah orang, orang itu baik banget, hatinya baik banget, tapi lu ngebawa sampah dari luar gitu kan, rasanya gimana? Ya, ya, ya. Tapi Itu ini yang bahaya terjadi sih. tadi. Oke, mungkin kita coba cari keberadaan Dewi Anjani di apa? Boleh nanti nggak? Segara Muncar. ada- Segara Muncar ya. Iya. Dipercaya dia juga di Segara Muncar Betul. sih istananya ya. Betul. Tunggu dulu, Ntar pusing, puyeng, Iya, ya iya, udah, it's banget. okay. take your time. Tunggu dulu, si ular yang aneh tadi, ular hybrid campuran kelinci sama human tadi itu di beberapa orang kelihatannya seperti perempuan. Apakah itu yang menjadi Dewi Rinjani nggak tahu ya? Anjani. Anjani, iya, gue nggak tahu ya. Hmm. Tapi nggak ada yang negatif sih di danau Nggak. segara ini. Hmm. Enak kok. Tapi sosnya ada sosok positif yang kuat sih, yang Nah notabene-nya itu gue tuh nggak melindungi. nemu. Sumpah gue nggak nemu. Aku curiganya tuh gini loh Kabo. Kan mereka kan biasanya yang kesana kan human gitu kan. Nah, takutnya tuh mereka beroperasinya tuh pas siang doang. Yang penjaganya itu beroperasinya tuh pas siang, pas malam. Malam Oh, ya, juga emang. ada yang daki juga sih. Malah kan mau dapat summit malam-malam, tengah malam dakinya. Iya sih harusnya ya. Hmm. Seharusnya ya. Aku tadi sempat mikir apa mungkin ngejaganya pas siang doang kayak gitu. Gue bahkan Iya. samar-samar ngelihat memori ibunya ke anak. Udah di situ ada manusia, kamu nggak usah deket-deket gitu loh. Hmm. Nggak saling usik sih. Nggak saling usik. Nggak saling Even usik. kalau mau nggak ada gitu rasa kayak pengen gue isengin nih gitu, Hmm. nggak di sana Nggak sih ada. nggak. So kalau gitu kita langsung masuk aja ke destinasi selanjutnya ya. Sorry ya, Bu. Namanya Gue- Sagara Muncar. Nah ini Boleh mungkin break lebih dulu. netral nih. Tapi Sorry ya Bu. After Sorry. the break. Iya gue. Oke. After the break aja, break dulu.